Shalom, saudara yang Tuhan kasih, kita berjumpa kembali dengan kebenaran firman Tuhan yang saat ini saya akan bagikan untuk kita semua. Firman Tuhan saat ini saya akan ambil di dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita perhatikan ayat-ayat Mazmur ini, kita sudah mengakuin bahwa pemazmur pun berbicara bahwa pertolongan kita hanya di dalam nama Tuhan. Oleh sebab itu, manusia, apa sih kekuatan kita? Apa sih kelebihan manusia? Ada banyak kesulitan yang manusia tidak bisa tangani sendiri. Ada banyak problem, masalah, persoalan, kesulitan-kesulitan yang manusia tidak bisa hadapi. Mereka pergi kemana, mereka berjuang kemana untuk mendapatkan sesuatu jalan keluar yang mereka inginkan. Tetapi terkadang usaha kita gagal. Terkadang manusia dengan egonya dia berkata, saya mampu melakukan semuanya itu. Saya mampu berjuang untuk mengatasi kesulitan demi kesulitan. Ambil contoh di dalam Alkitab. Petrus pada waktu dia menebarkan jala, dia tidak mendapatkan apa-apa dan perlu ada satu pertolongan yang datang dari Tuhan. Oleh sebab itu manusia tidak mampu berjuang semaksimal mungkin untuk menghasilkan apa yang dia inginkan. Terkadang dia mentok dalam usaha, dalam bisnis, di dalam ekonomi pun terkadang kita berkata, Tuhan, bagaimana keuangan saya? Bagaimana usaha saya? Bagaimana saya mendapatkan sesuatu untuk menafkahi anak-anak dan istri saya? Dan kesulitan demi kesulitan itu muncul di dalam kehidupan kita. Tetapi pemazmur sudah mengingatkan kita. Dia berkata bahwa pertolongan kita ada sama Tuhan. Saya akan baca ulang ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini berarti bahwa pemazmur sudah meyakinkan kepada kita ada satu pertolongan yang dahsyat, yang luar biasa, yang di luar kemampuan manusia. Manusia mentok, ada Allah. Ada Allah, saudara. Nah, tetapi yang menjadi masalah, bagaimana caranya? Bagaimana Allah bisa menolong kita di dalam segala situasi? Saudara yang Tuhan kasihi, bukannya Allah tidak mengerti keadaan kita. Bukannya Allah menutup mata keadaan ekonomi kita. Bukannya Allah menutup telinganya untuk jeritan kita atau doa-doa kita. Tetapi Allah tahu keadaan saudara dan saya. Dimanapun kita berada. Apalagi situasi yang belum stabil mengenai COVID-19. Allah tahu. Allah mengerti. Kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini, saudara yang Tuhan kasihi,
Allah kita adalah Allah yang dikatakan di dalam ayat ini adalah Allah yang eksis. Eksis. Sekali lagi, Allah kita adalah Allah yang eksis. Artinya bahwa Allah itu ada. Allah itu berwujud. Dan Allah itu nampak di dalam kehidupan kita. Dan terjemahan lain menjelaskan bahwa Allah itu selalu ada di dalam kekinian. Saudara, Allah ada. Mungkin kita kurang yakin bahwa Allah itu ada. Nah, kalau Allah ada, apa yang kita pikirkan? Apa yang kita takutkan? Apa yang kita takutkan itu akan terjadi. Tetapi kembali lagi, Allah kita adalah Allah yang eksis. Dia keberadaannya selalu ada, selalu dekat dengan kita. Dia tidak jauh daripada sejauh doa. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasihi, ketahuilah, di dalam ekonomi yang kacau balau sekarang ini, di dalam usaha yang tidak bisa kita mendapatkan apa-apa income yang masuk di dalam kehidupan kita. Di dalam pandemik, sakit penyakit mencekam, Allah ada. Allah eksis. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di dalam kekinian, di dalam segala lingkup kehidupan saudara dan saya. Saat ini tergantung kita. Apakah kita mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu dengan tidak ada pertolongan dari Tuhan? Kemampuan kita, otak kita, tenaga kita gunakan. Dan hasilnya nol. Seperti Petrus menjala ikan. Tetapi kalau engkau melibatkan Allah, Allah itu ada. Allah akan memproteksi keadaan kita, rumah tangga kita, usaha kita. Sampai kapan? Sampai pandemik COVID-19 ini lalu dari bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasihi, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada, selalu eksis untuk saudara dan saya. Jangan takut ada masalah. Jangan takut dengan ekonomi yang semakin merosot. Allah akan menyediakan berkat-berkat itu untuk saudara yang percaya bahwa pertolonganku hanya datang dari yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini, saat ini, pagi ini, ataupun situasi apapun saudara hadapi, mari kita berseru kepada Tuhan, meyakini bahwa aku punya pertolongan yang dahsyat di dalam Allah kita. Dan orang lain akan melihat bahwa benar-benar Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah yang eksis keberadaannya. Walaupun kita tidak melihat, tapi kalau engkau meyakini Dia ada, Dia akan dekat dengan kita. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap orang yang mempunyai telinga bahwa Allah adalah Allah yang eksis, yang mampu menolong kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Buat firman Tuhan yang kita dengarkan. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju